changed, and it was so wonderful. My life changed, there is no more anxious in me. I will enjoy my whole life, all because of the spirit of Christmas. And all because of the spirit of Christmas. Kami sungguh-sungguh merindukan firman Tuhan bekerja di tengah-tengah kami. Sebab kami tahu waktu firman-Mu dinyatakan, waktu kebenaran-Mu disingkapkan, kami mengalami metanoia, kami mengalami pertobatan, kami mengalami perubahan. Di dalam Yesus ada jaminan, di dalam Yesus ada kekuatan. Firman-Mu pelita terang jalanku, beri pengharapan dan kepastian, mampukan melewati semua persoalan, sangat teruji dan beri kemenangan. Firman-Mu pelita terang jalanku, beri pengharapan dan kepastian, mampukan melewati semua persoalan, sangat teruji dan beri kemenangan. Semua yang percaya nyatakan saudara.
Setiap engkau yang rindu dijamah oleh firman Tuhan, buka kedua tanganmu saudara, katakan firman-Mu, ceritakan kasih-Mu, sucikan setiap kami, menyucikan Yesus. Mari kita bangkit berdiri bersama di hadapan Tuhan. Yesus. Menjadikan berkat kehidupan kekal, oh sampai ku menjadi harta kesayangan-Mu. Firman-Mu Tuhan, oh firman-Mu, ceritakan kasih-Mu, menyucikan hati dan pikiranku. Kami rindu Tuhan. Oh mencari keberkatan kehidupan kekal, sampai ku menjadi Yes Lord, firman-Mu Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kini saatnya Bapa, kami siap untuk menerima firman-Mu. Berfirmanlah Bapa, jelikan mata rohani kami supaya kami bisa mengerti apa yang menjadi kehendak Allah melalui firman-Mu pada hari ini. Terima kasih Tuhan, kuduskan kami, layakkan kami, dan kami akan menerima firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Silakan duduk. Shalom. Puji Tuhan. Khotbah hari ini berjudul The Glory of Christmas, adalah kemuliaan Natal. Seringkali secara duniawi kita memikirkan kemuliaan Natal adalah kalau acaranya bagus, acaranya besar, yang didatangi oleh ribuan orang, kemudian juga mungkin seragamnya, bajunya bagus-bagus. Nah, tapi hari ini kita mau belajar bahwa kemuliaan Natal yang Tuhan mau adalah, kita lihat di dalam pertama Lukas pasal yang kedua ayat yang ke-10 dan 11. Lukas pasal yang kedua ayat yang ke-10 dan 11. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, jangan takut.
Sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Kemuliaan Natal adalah lahirnya Sang Juru Selamat untuk manusia di bumi ini. Kelahiran Sang Juru Selamat, kelahiran Tuhan untuk apa? Dia punya tujuan karena dia perlu menyelamatkan kita manusia. Sebagai penyelamat, dia bukan hanya saja menyelamatkan nanti kita tunggu kalau kita sudah mati, nah itu baru perlu diselamatkan. Tetapi dia juga menyelamatkan sekarang selagi kita masih di bumi ini. Karena dalam Matius dikatakan bahwa segala kuasa telah diberikan oleh Allah, baik dari surga maupun di bumi, semuanya sudah diberikan kepada Tuhan. Itulah sebabnya Tuhan sebagai juru selamat, dia mampu untuk menyelamatkan kita. Baik kita masih di bumi, bahkan nanti kita selesai mati pun kita akan masuk surga. Untuk keselamatan di bumi kita lihat dalam kejadian sehari-hari. Mungkin kita mengalami suatu hal dan kemudian biasanya kita sering kali mengatakan, aduh selamat aku, untung aku. Itu sebenarnya kita tidak menyadari bahwa itu bukan untung aku, selamat aku. Tetapi itu karena ada juru selamat yang menyertai kita. Sehingga dalam perkara yang kecil pun Tuhan menyertai, menyelamatkan kita. Mungkin kita ada penyakit, ada sakit penyakit, Tuhan menyelamatkan, Tuhan menyembuhkan. Ada yang susah, Tuhan menyelamatkan, memberikan penghiburan. Ada mengalami masalah di mana tidak ada jalan keluar sehingga kita putus asa. Tuhan sebagai juru selamat yang bisa menolong, memberikan jalan keluar bagi kita. Itulah artinya juru selamat dalam dunia ini. Itulah sebabnya tadi dikatakan bahwa ada kesukaan besar. Kemuliaan Natal adalah juru selamat telah lahir, telah ada di tengah-tengah kita. Untuk itu, maka dikatakan di dalam Yohanes pasal yang ketiga ayat yang ke-16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga dia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Di sini dikatakan bahwa juru selamat itu datang, telah lahir, telah ada di antara kita. Tetapi siapa yang bisa berhak menerima juru selamat itu, yang bisa menerima keselamatan adalah orang-orang yang percaya. Hanya orang yang percaya kepada Tuhan, maka dia akan mendapatkan keselamatan dari juru selamat. Itulah sebabnya saudara, kalau kita sudah percaya melalui firman Tuhan hari ini, Tuhan mau mengajarkan kepada kita supaya jangan kita hanya berhenti sampai pada percaya ini saja. Tadi dikatakan bahwa kalau engkau percaya engkau akan menerima keselamatan. Tapi di ayat yang lain dikatakan bahwa keselamatan itu perlu untuk dikerjakan. Itulah sebabnya kita tahu bahwa iman itu adalah percaya yang dikerjakan. Percaya yang dilakukan. Percaya itu bisa saja karena kita mendengar daripada kesaksian-kesaksian orang lain. Atau kita melihat hal-hal mujizat-mujizat yang terjadi pada orang lain. Jadi kita juga percaya. Tapi belum cukup. Kita perlu meningkatkan percaya itu sampai pada iman. Di mana kita mengalami sendiri. Ketika dalam pengalaman itu kita menaruh percaya kita sepenuhnya kepada Tuhan. Sehingga itu disebut dengan iman. Iman pasti percaya. Tapi percaya belum tentu iman. Ya, jadi iman itu pasti percaya. Tapi percaya belum tentu beriman.
Itulah sebabnya percaya perlu ditingkatkan menjadi beriman. Selanjutnya, tadi dikatakan bahwa Sang Juru Selamat, Dia menyelamatkan kita di bumi ini. Kita percaya, kita beriman, kita mengalami masalah adalah untuk supaya kita meningkatkan iman kita. Dan selanjutnya, melalui firman, Tuhan juga mengajarkan bagaimana kita perlu mempersiapkan diri untuk kita bisa mendapatkan keselamatan sesudah kehidupan kita. Ini adalah pekerjaan dari Juru Selamat. Juru Selamat itu dia memberikan bimbingan, memberitahukan apa-apa yang perlu kita lakukan supaya kita selamat. Jangan sampai kita kecelek, kita mengatakan, wah kita sudah terima Juru Selamat, berarti kita nanti aman-aman aja, pasti selamat. Enggak juga. Karena di sini diceritakan bagaimana Tuhan mau kita meningkatkan iman kita. Ada proses-proses yang perlu dilakukan untuk supaya kita boleh benar-benar masuk ke dalam surga, selamat. Ini firman bukan hanya kali ini, saya percaya saudara juga sering mendengarkannya. Tapi jangan sampai saudara kemudian menganggap remeh. Itu enggak perlu, udah tahu lah, itu enggak terlalu penting lah. Saudara, itulah sebabnya ada contoh 5 gadis bodoh, 5 gadis yang bijaksana. Kenapa disebut bodoh? Karena orang Kristen yang percaya dan beriman kepada Tuhan, seharusnya dia sudah tahu, sudah diberitahu oleh Tuhan melalui firman Allah. Tapi seringkali kita ini bodoh, tidak mau menseriusi, tidak mau memfokuskan dan melakukan apa yang sudah diberitahukan. Sehingga akhirnya kita kecelek, kita kecewa, tidak bisa masuk dalam kerajaan surga. Walaupun kita percaya kepada Sang Juru Selamat. Kita baca dalam 2 Petrus pasal yang pertama, ayat yang ke-5 sampai ayat yang ke-8 dan 11. Karena justru karena itu, kamu dengan sungguh-sungguh, harus dengan sungguh-sungguh, harus dengan sungguh-sungguh berusaha untuk menambahkan kepada imanmu kebajikan. Untuk menambahkan, menaikkan level tingkat daripada iman ini, Tuhan mengatakan itu harus dengan sungguh-sungguh, serius, fokus, dengan usaha. Untuk menambahkan, bukan atau, tapi menambahkan iman itu setelah kita percaya, kita melakukan, kemudian ditambahkan lagi terus perjalanan hidup kita menambahkan dengan kebajikan. Kita perlu berbuat kebajikan. Berbuat kebajikan adalah berbuat kebaikan dengan hati yang tulus. Di dalam kebenaran. Banyak kebaikan-kebaikan tapi yang penuh dengan motivasi. Bukan itu yang Tuhan mau. Tetapi kebajikan yang Tuhan mau untuk ditambahkan setelah kita beriman, kita berbuat kebajikan. Dan kemudian, terus. Dan kepada belum, dan kepada kebajikan, dan kepada kebajikan, menambah pada iman kebajikan, dan pada kebajikan pengetahuan. Setelah kita beriman, kemudian kita menambahkan iman kita dengan berbuat kebajikan, kita perlu lagi menambahkan dengan pengetahuan. Pengetahuan firman Allah, supaya kita tahu apa yang boleh dan apa yang tidak boleh. Apa yang benar dan apa yang tidak benar di hadapan Allah. Dan tadi seperti saya katakan, di dalam hal kebajikan itu pun kita perlu tahu apa yang baik dan yang tidak baik, apa yang boleh dan tidak boleh. Padahal itu hanya dalam mengerjakan kebajikan. Itulah sebabnya pentingnya pengetahuan. Di dalam gereja BES ini, setiap minggu saudara diajarkan firman Allah, tapi bukan hanya sekedar firman yang hanya menyenangkan hati, kemudian saudara pulang minggu depan lagi menyenangkan hati, guyon-guyon, enggak ada. Di sini adalah firman Allah yang sebagai pengetahuan supaya saudara boleh hidup di dalamnya. Supaya dalam
kejadian kita hari-hari, jangan sampai kita salah melakukan sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Pengetahuan, kemudian di ayat yang ke-6. Dan kepada pengetahuan penguasaan diri. Setelah saudara mendapatkan pengetahuan, saudara mengerti firman Allah. Untuk apa? Bukan untuk sombong-sombongan. Banyak ini di tempat gereja base ini banyak kita juga membawa saudara-saudara untuk belajar Alkitab di STT. Itu maksudnya tujuannya bukan untuk gagah-gagahan buat kemudian sombong-sombongan apalagi sok-sokan. Bukan seperti itu. Itu justru Tuhan tidak berkenan. Nanti saudara sia-sia melakukan, saudara sudah belajar pengetahuan tapi salah menggunakannya. Tujuan daripada pengetahuan itu supaya kita bisa menguasai diri. Firman Tuhan selalu ada batasan-batasannya. Supaya ketika kita salah melakukan sesuatu, atau mungkin kita salah berlaku, firman Allah pengetahuan itu akan mengingatkan. Jangan lakukan itu. Berjalanlah seperti ini, pilihlah yang ini. Itu semuanya adalah hikmat. Karena firman Tuhan adalah pengetahuan yang permulaan daripada hikmat. Ini yang membuat kita bisa menguasai diri. Jadi dari pengetahuan firman Allah itu, biarlah kita boleh menjadi orang yang mempunyai penguasaan diri. Nggak gampang komplain, ya toh. Kemudian tidak gampang menggerutu. Tadi pagi dikatakan bahwa kita harus nantiasa mengucap syukur, kita harus nantiasa bersukacita. Itu semuanya adalah penguasaan diri. Kita mau komplain, kita mau ngomongin orang, ingat, tidak boleh. Kita sekarang harus bisa menguasai diri. Berikutnya, kepada penguasaan diri, ketekunan. Dengan kita menjalankan penguasaan diri itu, maka kita akan menaikkan level kita menjadi tekun. Tekun karena kita melakukan terus berusaha untuk melakukan. Nanti kan dikatakan dengan sungguh-sungguh berusaha untuk melakukan. Melakukan itu tapi tetap kadang-kadang kita tuh bisa keseleo. Kadang-kadang kita bisa out of track. Jadi bisa kadang-kadang keluar dari jalurnya. Tetapi kembali lagi kita perlu ketekunan. Supaya kita nih kembali lagi, jatuh pun kita mengulangi lagi. Terus dijalankan dengan ketekunan. Dan saya percaya ketekunan itu akan menghasilkan sesuatu yang besar. Dengan ketekunan itu kemudian dikatakan kesalehan. Dengan ketekunan kita melakukan, menambahkan iman kita daripada kebajikan, kemudian pengetahuan, penguasaan diri, kemudian akan menaikkan menjadi ketekunan dan kemudian menjadi saleh. Kesalehan itu adalah orang yang takut akan Tuhan. Saleh itu adalah orang yang tidak berani berbuat dosa, yang membenci kejahatan, karena dia sudah menguasai diri. Karena dia sudah mengerti firman Allah dan dia lakukan dalam hidupnya. Dia dengan lakukannya dengan imannya kepada Tuhan, maka dia akan bisa mencapai kesalehan. Jadi kalau saudara-saudara mengatakan, "Doh, aku kok belum bisa saleh," berarti saudara harus mengulang lagi. Di mana sekarang titiknya saudara? Kalau saudara masih dalam pengetahuan, saudara usahakan untuk meningkatkan satu persatu, step by step. Ya. Kemudian kepada kesalehan, kasih akan saudara-saudara. Kasih akan saudara-saudara berarti kasih akan lingkungan kita. Saudara-saudara kita, keluarga kita yang masih punya hubungan-hubungan sama kita, itu saudara-saudara. Biasa, ini luar biasa Tuhan ini. Bagus sekali. Karena mau tidak mau orang Kristen pun pasti akan mencintai dirinya sendiri maupun lingkungannya terlebih dahulu, baru bisa mengasihi orang lain. Tidak mungkin dia bisa mengasihi orang lain kemudian ini yang di sekitar-sekitarnya, istrinya, anaknya, suaminya, tidak peduli aku, yang penting orang lain. Tidak mungkin. Makanya firman Tuhan mengatakan mengasihi terlebih dahulu orang-orang di sekeliling kita, baru kemudian mengasihi sesama manusia. Kemudian di ayat yang ke-8, sebab
Apabila semuanya itu ada padamu dengan berlimpah-limpah, kamu akan dibuatnya menjadi giat dan berhasil dalam pengenalanmu akan Yesus Kristus Tuhan kita. Jadi kalau kita berhasil melakukan step-step ini dan kita bisa mencapai kasih untuk bisa mengasihi orang sesama dan maupun orang lain, maka kita akan menjadi membuat lebih berhasil dan giat karena kita berhasil mengenal Tuhan. Tuhan Sang Juru Selamat. Dan dikatakan di ayat yang ke-11, dengan demikian kepada kamu akan dikaruniakan hak penuh untuk memasuki kerajaan kekal, yaitu kerajaan Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Nah, ini dikatakan bahwa inilah tujuan Juru Selamat itu adalah menyelamatkan kita untuk kita bisa memasuki kerajaan kekal. Tetapi selagi kita di dunia ini, Sang Juru Selamat juga berpesan, lakukan step-step ini, sungguh-sungguh usahakan. Jangan takut, Tuhan ada memberikan kekuatan pada saudara. Kemampuan, yang penting saudara harus mau. Makanya dikatakan harus serius, sungguh-sungguh berusaha. Kalau saudara bisa mencapai seperti itu, maka saudara diberikan hak, itu jaminan Tuhan. Saudara diberikan hak untuk masuk ke dalam kerajaan surga. Berikutnya, saudara kok tegang semua? Kita buka di dalam Lukas pasal yang kedua ayat yang ke-13 dan ke-14. Tadi cerita yang pertama dan ini cerita yang kedua ya. Dikatakan dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara sorga yang memuji Allah, katanya, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Di antara manusia yang telah melakukan tadi step-stepnya itu adalah manusia-manusia yang berkenan kepadanya. Maka Allah akan memberikan damai sejahtera. Di dalam Yohanes pasal yang ke-14 ayat yang ke-27. Damai sejahteraku tinggalkan bagimu, damai sejahteraku kuberikan kepadamu. Dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Kemuliaan Natal adalah damai sejahtera kutinggalkan, damai sejahtera kuberikan kepadamu. Ada janji damai sejahtera yang diberikan kepada kita. Itulah sebabnya jangan gelisah dan gentar hatimu. Saudara, hari ini biarlah kita mau mempunyai damai sejahtera yang Tuhan sudah tinggalkan bagi kita. Jangan gelisah, jangan khawatir, jangan takut. Karena damai sejahtera itu adalah memberikan suasana suatu kebahagiaan dan sukacita ketika Sang Juru Selamat itu sudah hadir dan datang di dalam kehidupan kita. Kalau ada damai, maka kita juga akan merasakan sukacita. Sukacita dan kemuliaan Natal itu akan terjadi dalam kehidupan kita. Damai sejahtera yang kutinggalkan adalah damai sejahtera yang bukan seperti bumi yang diberikan oleh dunia ini. Tapi damai sejahtera Allah adalah damai sejahtera yang kekal. Tetapi sekarang pertanyaannya, bagaimana kita mentreatment damai sejahtera itu sudah diberikan. Damai sejahtera itu sudah ditinggalkan buat kita. Bagaimana respon kita? Bagaimana kita terhadap damai sejahtera ini? Apa yang kita lakukan? Ketika Tuhan meninggalkan kepada kita, berarti Tuhan mau supaya kita menggunakannya. Supaya kita tahu tujuan daripada damai sejahtera itu apa. Itu
perlu kita responi dalam kehidupan kita. Damai sejahtera adalah orang yang tidak takut, orang yang tidak punya kebencian, tidak punya musuh. Damai sejahtera adalah orang yang tidak mudah tersinggung, tidak mudah marah, tidak mempunyai kebencian dalam hatinya. Itu adalah orang yang punya damai sejahtera. Orang yang punya damai sejahtera tidak akan berusaha untuk cari-cari masalah. Tidak perlu cari-cari atau bertanya-tanya mengenai masalah orang lain, kepo. Orang yang damai sejahtera itu adalah orang yang tenang. Bahkan orang yang punya damai sejahtera itu dikatakan di dalam Alkitab, dia harus bisa berdamai dengan orang lain. Kita lihat di dalam firman-Nya, coba dibuka Matius 5. Sebab itu jika engkau mempersembahkan persembahanmu di atas mezbah, dan engkau teringat akan sesuatu yang ada dalam hati saudaramu terhadap engkau, terus tinggalkanlah persembahanmu itu di depan mezbah itu, dan pergilah berdamai dahulu dengan saudaramu, lalu kembali untuk mempersembahkan persembahanmu itu. Di ayat yang lain dikatakan bahwa mempersembahkan persembahan itu sama dengan kita beribadah. Jadi ketika kita beribadah, kemudian kita melihat bahwa ada sesuatu mengenai kita di hati orang lain. Berarti bukan dari kitanya, tapi orang lain yang berpikir tentang kita. Mungkin menurut orang lain ada kesalahan, atau mungkin ada yang membuat dia tersinggung, atau yang membuat dia marah, atau membuat dia kesal. Tapi kita tidak tahu, menurut kita sih tidak ada apa-apa. Itu kata Tuhan, kita yang harus mendatangi. Kita yang harus mendatangi kemudian berdamai dengan orang itu. Ini maksudnya adalah untuk orang yang menerima damai sejahtera. Jadi jangan kemudian malah kita biasanya kan kalau ada orang berpikir seperti itu kan kita biasanya cuek aja, biarin, itu kan urusannya dia punya pikiran sendiri, dia mau nganggap aku apa, masa bodoh, aku, dia, waduh sombong banget. Firman Tuhan mengajarkan kita ini sudah menerima damai sejahtera. Kita perlu berdamai, kita perlu mendatangi orang itu dengan rendah hati, minta maaf. Dalam firman Tuhan dikatakan itu kata-kata maaf itu tidak ada orang yang akan tambah marah, enggak. Orang sampai marah sampai tinggi pun kalau kita sorry, itu bisa langsung anjlok. Itulah sebabnya Tuhan mau supaya kita ini berdamai. Dan selanjutnya selain kita berdamai, kita juga harus bisa membawa damai itu kepada sekeliling kita. Biasanya kalau Natal begini, perang biasanya. Perang itu tanggal 25 Desember akan stop, berhenti. Libur 1 hari. Kenapa? Karena mereka mengerti bahwa Sang Juru Selamat datang membawa damai sejahtera. Ada suatu kisah ketika tanggal 25 Desember perang berhenti, libur, maka kemudian pada malam itu tentara-tentara di camp-campnya mereka masing-masing berpikir, waduh biasanya kalau malam Natal ini kita bersama dengan keluarga dalam satu rumah tangga, makan ayam Turki, kemudian ada lilin Natal, menyanyikan lagu Malam Kudus. Mereka kemudian merasakan aduh damai sekali. Tapi kini mereka tidak ada bersama dengan keluarga. Mereka ada di dalam camp-campnya masing-masing. Salah satu ada yang begitu dia mengingat kejadian seperti itu, dia menitikkan air matanya. Dan tanpa sengaja dia menyanyikan lagu Malam Kudus. Di tengah-tengah kegelapan camp itu, camp tidak ada lampu-lampu meriah begitu atau pohon Natal tidak ada. Karena ini suasana perang. Dan ketika dia menyanyi, temannya mulai menyanyi, ikut menyanyi. Lama-lama satu camp ikut menyanyikan Malam Kudus.
Karena satu camp itu berapa banyaknya tentara, maka suara daripada tentara-tentara ini juga terdengar di camp musuh yang lain. Mereka mendengarkan dan mereka pun ikut menyanyi. Maka terjadilah suatu kedamaian. Sayangnya mereka ini harus berperang karena untuk negara masing-masing. Tetapi dalam pribadi mereka masing-masing, mereka bisa merasakan damai Natal. Saudara, kalau orang-orang yang seperti itu aja bisa merasakan damai dalam kondisi yang sangat tertekan. Kita yang seperti ini, seharusnya kita mengerti bahwa damai sejahtera itu perlu kita bawa kepada lingkungan kita. Perlu kita bawa kepada orang-orang sekitar kita. Kita bisa berdamai, bahkan kita juga bisa pembawa damai. Ya, pembawa damai itu jadi kalau ada orang lain lagi berperang, gontok-gontokan, marah-marahan, kita jangan main pro-proan. Ini bukan perang. Jadi ini temanku baik, enggak apa-apa, aku tahu kalau dia juga salah. Ya udah, pokoknya aku bela dia. Itu bukan pembawa damai. Tetapi bagaimana kita harus bisa menjadi pendamai. Jangan tambah manasi. Oh iya betul kamu. Memang ini betul, ini aku sudah dari dulu tahu ini orang ini cerewet, orang ini jahat, memang judes. Lah emangnya kita ini semuanya sudah bagus. Ingat saudara bahwa orang lain buruk. Jangan lupa kita ini jangan-jangan juga lebih buruk dari mereka. Jadi jangan hati-hati kalau mau menunjuk itu hati-hati. Ingat diri kita sendiri. Siapa kita? Jadi jadilah pendamai. Ada suatu kisah. Ada kakak beradik. Mereka punya ladang pertanian yang luas. Dan mereka rumahnya berjejer. Di dalam ladang pertanian yang berjejer itu. Selama 40 tahun. Kakak dan adik ini bekerja sama. Dengan menjalankan maupun mengolah ladang mereka. Tapi pada suatu hari, hanya karena hal yang sepele, terjadilah pertengkaran. Dan pertengkaran itu terus sampai akhirnya mereka saling memaki, saling mengata-ngatai dan saling menyakiti dengan kata-kata yang kasar. Pada suatu hari, ada seorang tukang kayu datang kepada rumah kakaknya ini dan dia mengetok pintu, dia mengatakan, apakah kamu punya kerjaan buat saya? Saya tukang kayu. Maka si kakak itu mengatakan, oh ya ada. Kamu lihat itu di belakang rumah saya itu ada sungai kecil. Itu adalah sungai itu ada di ladang daripada adik saya, dia bilang. Dia baru beberapa hari lalu dia mengeduk itu tanah, kemudian dia mengisi dengan air dan airnya dialirkan ke ladangnya dia. Saya tahu dia ini pasti ngece, pasti menghina saya. Makanya awas. Aku akan balas dia lebih jahat daripada apa yang dia lakukan. Jadi dia bilang sama tukang kayu itu ada kayu-kayu di sana setumpuk. Buatkan pagar 10 meter tingginya mengelilingi. Supaya dia enggak bisa lihat aku juga enggak mau lihat dia lagi. Supaya kita enggak aman sudah, aku enggak perlu lagi melihat dia. Tutup pagar itu dengan pagar itu. Terus tukang kayu itu mengatakan, oh aku ngerti. Ya udah dah, kamu beliin paku-pakunya semuanya, nanti aku akan kerjakan dan hasilnya pasti akan menyenangkan kamu. Setelah semuanya disiapkan, si kakak pergi ke kota, karena ini di desa kejadiannya, dia ke kota. Dan kemudian sore harinya sudah maghrib gitu, tengah-tengah, dia datang kembali. Dia berdebat-debat, dia mau melihat hasil kerja dari tukang kayu ini apa. Tapi dia terkejut ketika dia melihat kok enggak ada apa-apa, kok enggak ada pagar. Jadi dia datang lebih mendekat. Dia mendekat, ternyata dia lihat, wih ada jembatan.
Di jembatan dia naikin. Waduh, ada trap-trapnya. Bagus dari kayu itu ditata-tata. Ada batu-batunya bagus, indah sekali. Dikasih bunga-bunga. Kemudian dia menikmati itu jembatan sampai dia naik di atas jembatan itu. Dan dari jauh adiknya keluar dari rumahnya, dia lari-lari dengan tangan terbuka. Dia bilang, kakak. Dia bilang begitu. Dia bilang, aduh kakak, kamu baik sekali. Padahal aku sudah menyakiti kamu, aku sudah memaki-maki kamu, aku sudah mengata-ngatain kamu dengan kasar. Tapi kamu justru membuatkan jembatan supaya kita bisa bersatu kembali di tengah-tengah sini. Dia bilang, wah, dia peluk kakaknya. Kakaknya bingung juga. Karena seharusnya bukan ini yang dia mau. Tapi inilah saudara, dari hal yang seperti ini kita bisa melihat bahwa ada sesuatu yang kita bisa lakukan untuk bisa menjadi pendamai. Maka ketika tukang kayu itu kembali, dia mengatakan, bagaimana hasilnya? Maka kakak ini mengatakan, luar biasa. Terima kasih. Kamu jangan pergi karena masih banyak yang perlu dikerjakan. Di sini aku akan banyak pekerjaan-pekerjaan untuk kamu. Tapi tukang kayu mengatakan, enggak. Saya sebenarnya mau tinggal di sini. Tapi masih banyak jembatan-jembatan lain yang perlu aku bangun. Saudara, jadilah seperti tukang kayu ini. Menjembatani untuk menjadi pendamai. Sekarang ini dunia semakin hari semakin jahat. Nggak usah soal dunia, di dalam pelayanan, di dalam gereja aja. Banyak orang-orang saling gontok-gontokan. Lucu, konyol. Tapi marilah kita menjadi pendamai. Jangan makan malah di panas-panasi. Jangan malah kita, oh ya kamu betul. Nggak ada perlunya, kita bukan hakim. Hakim yang benar adalah hakim Tuhan Yesus sendiri. Biarlah di dalam Natal ini ada damai sejahtera. Kalau kita menyakiti orang lain, kalau kita sudah salah terhadap orang lain, mintalah maaf. Kalaupun kita tidak merasa salah, tetapi orang lain mempunyai pikiran bahwa kita sudah salah terhadap dia, mintalah maaf. Jadilah pendamai dan berdamailah. Maka kuasa Allah sebagai juru selamat itu akan datang di dalam kehidupan kita. Dia menyelamatkan dan dia memberikan damai sejahtera di dalam kehidupan kita. Mari kita bangkit berdiri. Kita akan menyanyikan lagu. Nama Allah ada di bahunya. Yesus Kristus juru selamat. Yesus Kristus juru selamat dunia. Kuasa maut takluk akan Maut pun tunduk dalam namanya. Nama Yesus di atas segala nama. nama Yesus di atas segala nama. Nama Allah ada di bahunya. Yesus Kristus juru selamat. Yesus Kristus juru selamat dunia. Kuasa maut pun takluk dalam namanya. Nama Yesus di atas segala nama. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu pada hari ini. Biarlah firman-Mu mengingatkan pada kami untuk kami mendapatkan sukacita bahwa telah lahir juru selamat bagi kami semua. Damai sejahtera Allah telah ditinggalkan untuk
kami di bumi ini. Biarlah Tuhan dengan segala apa yang Tuhan sudah berikan pada kami boleh meresponi, kami boleh melakukan sampai kepada tujuannya. Sehingga apa yang tujuan daripada Natal itu boleh kami penuhi sampai kami boleh masuk dalam kerajaan surga. Kuatkan kami, kuduskan kami, berikan kami kemauan dan kemampuan untuk melakukan apa yang Tuhan rencanakan dalam kehidupan kami. Supaya jangan sampai pada akhirnya kami kecewa dan ditinggalkan. Tapi sungguh-sungguh kami boleh mendapatkan janji Allah bahwa kami akan selamat, boleh masuk dalam kerajaan Allah. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Glory, haleluya. Kami berdoa untuk gereja-gereja yang ada di seluruh dunia. Bagi para hamba Tuhan sampai kepada semua jemaatnya. Kiranya Tuhan memberkati mereka semua. Supaya mereka menjadi berkat dan berdampak. Sehingga gereja di seluruh dunia dipenuhi oleh jemaat yang mencari Tuhan dengan tulus dan takut akan Tuhan. Buat semua hamba Tuhan dan gereja bersatu, rukun dan tidak terpecah-pecah. Supaya dunia percaya Yesus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa di surga. Demikian juga untuk gereja di mana Engkau percayakan untuk mengembalakannya, yaitu gereja Blessing in the Spirit di tempat ini. Tuhan, kami juga berdoa untuk persembahan dari jemaat dan umat-Mu, kiranya menjadi dupa yang harum di hadapan Tuhan. Dan biarlah persembahan ini berkenan kepada Tuhan sebagaimana persembahan Habel. Tuhan, berikan kemurahan-Mu. Balaslah kebaikan dan kerelaan hati jemaat-Mu. Jaga dan lindungi mereka. Pelihara mereka beserta keluarga, pekerjaan, dan kesehatannya. Mari saudara dekapkan tangan di dada, kita mau terima berkat Tuhan. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari sanalah terpancar kehidupan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, pulanglah, jadilah berkat, dan terimalah berkat rahmat, anugerah, sukacita, damai sejahtera dari Allah Bapa di surga. Di dalam Putra Tunggalnya Yesus Kristus yang telah mati bagi dosa kita dan bangkit pada hari yang ketiga. Sehingga kita menyembah Tuhan Allah yang hidup dan iman kita bukan kepada Tuhan yang mati. Dia naik ke surga, menyediakan rumah bagi kita. Sehingga kita punya pengharapan yang pasti. Dan dia akan datang kembali untuk kedua kalinya, menjemput gereja dan umatnya yang berjaga-jaga, kudus, dewasa, bijaksana, serta menghakimi dunia. Dan di dalam persekutuannya dengan rohnya yang kudus yang membuat hati kita berkobar-kobar, roh kita menyala-nyala di dalam kasih semula. Roh Kudus yang menghibur, menguatkan, memelihara, menginsapkan, menuntun dan memimpin kita kepada kebenaran dan kekudusan, serta menjadi saksi Kristus mulai hari ini sampai selama-lamanya. Kita tutup dengan doa Bapa kami bersama-sama. Bapa kami yang ada di dalam surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Di bahunya
Yesus Juru Selamat dunia. Kuasa maut pun takluk dalam namanya, nama Yesus di